Shalom. Silakan duduk. Haleluya. Selamat hari Pentakosta. Ya, hari ini adalah hari Pentakosta. Hari di mana janji Tuhan dinyatakan. Murid-murid dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ada lidah-lidah api, ada hembusan angin, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Dan kemudian mereka mulai bersaksi, menyaksikan kasih Tuhan. Dan pada saat itu juga 3.000 orang bertobat. Ada kuasa Allah yang dinyatakan, yang setuju katakan amin. Dan saya percaya bahwa kuasa itu akan dinyatakan di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, setiap kita pernah menerima janji, betul? Entahkah itu janji sepasang kekasih, atau janji-janji yang lain, ya. Kalau kekasih kita berkata, sayang, aku akan menikahimu. Kapan? Mungkin lusa atau di lain hari. Ya. Kenapa? Ya. Nah, atau ada janji juga berkata, aku akan memberikan kepadamu cek, ya, kepada Bapak Frans senilai 1 M. Apakah itu 1 miliar, 1 ember, saya tidak tahu. Ya. Tapi ketika manusia berjanji, ada kecenderungan bahwa manusia itu bisa melalaikannya. Betul? Ada kecenderungan manusia itu bisa melupakan janji-janjinya. Itulah manusia. Tapi ketika Allah yang berjanji, maka dia adalah Allah yang menepati janjinya, karena tidak ada satupun kedustaan dalam pribadinya. Dia adalah Allah ya dan amin. Mari kita lihat janji Tuhan. Yeremia 31 ayat 31 sampai yang ke-34. Yeremia 31 ayat 31 sampai yang ke-34. Sudah dapat? Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai yang ke-34. Oke, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa perjanjian yang lama akan digantikan dengan perjanjian yang baru. Apakah perjanjian yang lama itu? Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka ada di Gunung Sinai. Lalu kemudian Tuhan memanggil Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Lalu kemudian apa yang Tuhan lakukan di sana? Tuhan memberikan 2 loh hukum. 2 loh batu yang berisi hukum. Dan mic ini timbul tenggelam suaranya. Haleluya. Ya, itulah janji manusia ya. Manusia suka timbul tenggelam seperti mic ini. Nah, ketika Musa menerima 2 loh batu itu yang berisi hukum Tuhan, yang ditulisi oleh tangan Tuhan sendiri, lalu kemudian itulah yang menjadi pegangan bagi bangsa Israel. Itulah yang menjadi hukum-hukum kehidupan bangsa Israel. Dan mereka menganggap bahwa itulah yang terutama
itulah yang tidak bisa dihapuskan lagi sampai selama-lamanya. Tidak akan ada lagi hukum yang lain yang bisa menggantikan hukum itu. Hukum yang ditulis di dua loh batu itu. Hukum Taurat. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada ilah lain yang ada di hadapanku. Jangan membuat patung, jangan menyembah, jangan menyebut namaku dengan sia-sia. Kuduskanlah hari Sabat. Itulah hukum. Dan turunan daripada itu 613 hukum selebihnya. Dan orang yang bisa melakukan hukum itu 10 hukum dan turunannya, maka dia akan diselamatkan. Tapi pada kenyataannya sangat susah untuk melakukan hukum itu. Nah, firman Tuhan katakan, aku akan melakukan perjanjian yang baru dengan umatku. Perjanjian yang lama akan kugantikan. Perjanjian yang lama ini akan kugantikan. Perjanjian yang lama ini hanya membawa manusia, hanya membawa orang Israel mengenal akan kesalahan-kesalahan. Akan mengenal dosa, tetapi tidak bisa menyelesaikan dosa itu. Contoh, setiap tahun orang Israel harus membawa korban penghapus dosa berupa lembu atau domba. Setiap tahun mereka harus membawa itu dan membawanya kepada imam besar. Lalu kemudian imam besar memeriksa korban penghapus dosa itu, dan ketika didapatkan ada cacat, itu tidak berlaku. Mereka harus mencari lagi yang baru, yang benar-benar tidak bercacat. Haleluya, muncul lagi dia. Ya, puji Tuhan. Ya. Nah, setiap tahun mereka diingatkan kembali untuk mengadakan perdamaian dengan Tuhan. Setiap tahun. Itulah perjanjian yang lama. Tetapi ketika Yesus datang, firman Tuhan katakan, aku akan mengadakan perjanjian yang baru di dalam siapa? Di dalam Yesus. Yesus datang, maka di dalam Yesus ada perjanjian yang baru. Ibrani berkata bahwa Yesus adalah imam besar yang kekal, yang agung, yang mengorbankan dirinya sebagai korban penghapus dosa sekali untuk selama-lamanya. Jadi tidak perlu lagi kita bolak-balik bait Allah, kita tidak perlu lagi bolak-balik kemah pertemuan menghadap imam besar, lalu kemudian kita menyerahkan lembu dan domba kita. Firman Tuhan katakan, cukup sekali. Bukan kayak lagu dangdut. Cukup sekali aku merasa. Bukan. Cukup sekali Yesus mati di atas kayu salib, mengadakan perjanjian yang baru dengan kita. Kita meninggalkan perjanjian yang lama. Kita hidup di dalam perjanjian yang baru, di dalam diri Yesus Kristus. Cukup sekali dan untuk selama-lamanya. Bahkan di dalam perjanjian yang lama, imam besar tidak mempunyai jaminan untuk keselamatan hidupnya. Wow. Imam besar pun harus mempersembahkan korban penghapus dosa. You see? Lihat. Perjanjian lama hanya memperkenalkan kita kepada dosa, tetapi tidak melepaskan kita daripada dosa. Firman Tuhan katakan yang telah kita baca tadi, bahwa sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir.
perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Memang hukum yang tertulis mematikan. Amin. Hukum yang tertulis itu mematikan. Perjanjian yang baru ada di dalam Yesus. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, menerima pengampunan dosa, menerima perjanjian yang baru untuk hidup yang baru di dalam Dia. Yang setuju katakan amin. Hanya di dalam Yesus. Inilah perjanjian baru itu. Bahkan selanjutnya firman Tuhan katakan dalam Yeremia tadi, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Tadi saya katakan bahwa hukum itu yang diberikan kepada Musa ditulis dalam 2 loh batu. Hukum yang tertulis. Tapi dalam perjanjian baru dikatakan, perjanjian baru adalah aku akan menaruh Tauratku di dalam mana? Di dalam hati mereka. Aku akan menuliskannya dalam hati mereka. Menaruh dalam batin kita, dituliskan dalam hati kita. Nah, ini dia kuncinya. Hukum tertulis mematikan. Tapi hukum yang ditaruh di dalam hati kita, itu menghidupkan. Amin. Bagaimana caranya? Saya percaya bahwa tidak ada orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi tanpa peranan Roh Kudus. Amin. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus, benih firman itu ada di dalam kita. Gimana caranya? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah yang telah datang ke dalam dunia. Jadi ketika kita membuka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kita membuka hati untuk Kristus masuk, berarti firman Allah itu ada di dalam kita. Firman Allah itu ada di dalam batin kita. Firman Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Lah iya, dialah firman. Firman yang hidup. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka. Wow. Kita hidup karena firman Tuhan. Benih ilahi ada di dalam kita. Lanjut lagi. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan mereka tidak lagi mengingat dosa mereka. Tidak ada lagi yang mengajar, tidak ada lagi yang berseru, kenallah Tuhan. Karena apa? Karena kita memiliki benih firman Tuhan. Tetapi berapa banyak orang Kristen yang sudah menjadi percaya, yang tidak mengenal Tuhan secara pribadi, yang tidak menikmati hukum-hukum Tuhan. Betul? Yang hanya ke gereja
sekali seminggu, itu pun karena terpaksa. Kenapa? Takut dibilang tetangga komunis. Takut dibilang tetangga tidak punya agama. Nah, tiap kali mau ke gereja, kalau dulu-dulu, itu Alkitab ditaruh di atas lemari, tiap Sabtu pagi, Sabtu atau Minggu pagi-pagi sekali, itu Alkitab baru turun tahta. Dibersihkan, baru tenteng. Haleluya. Oh, so pakaian rapi, ya. So ini biar majelis pun begitu, lalu jalan. Untung bukan jalan pengantin. Teng, 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 teng. Jalan biasa menuju ke gereja. Sampai di gereja Pak Pendeta suruh buka Yoel pasal yang kedua. Dia bingung bukanya di mana. Firman itu yang ada di dalam hati kita. Seharusnya itulah yang mengajar kita untuk mengenal Tuhan. Tapi bagaimana firman itu bisa bertumbuh dalam hati kita? Bagaimana firman itu bisa bertumbuh dalam hati kita? Puji Tuhan, bahwa firman itu bertumbuh karena adanya Roh Kudus. Janji berikutnya, Tuhan berkata, aku akan memberikan perjanjian yang baru di dalam Yesus. Yesus pengantara antara perjanjian lama dan perjanjian yang baru. Yesuslah perjanjian baru itu. Di dalam Yesus kita hidup dalam perjanjian baru. Di dalam Yesus kita memiliki firman Tuhan dalam hati kita. Di dalam Yesus firman Tuhan itu bertumbuh karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan menghidupkan setiap benih firman Tuhan yang ada. Luar biasa. Bagaimana caranya? Tak perlulah kita tahu bagaimana caranya. Iya, tak perlu kita tahu. Kuasa Allah yang bekerja. Ketika kita percaya Yesus, kita sungguh-sungguh, kita hidup baru di dalam Dia, maka firman Tuhan yang ada di dalam kita ini dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan ketika kita mengizinkan Roh Kudus membangkitkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, firman itu akan mulai bertumbuh. Kita sedang dalam masa berakar dan bertumbuh. Bertumbuh itu tidak cukup ke atas. Yang kita ketahui adalah bertumbuh itu ke atas, betul? Tapi seharusnya pertumbuhan itu harus dimulai ke bawah dulu. Akarnya dulu. Berakar ke bawah, firman Tuhan katakan, ketika mendapatkan sumber-sumber makanan, ya nutrisi-nutrisi yang terbaik, maka dia akan bertumbuh ke atas. Kalau dia langsung bertumbuh ke atas tanpa berakar ke bawah, maka dengan mudah pohon itu atau tumbuhan itu akan diombang-ambingkan dan tidak akan hidup yang lama. Roh Kudus, peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan memberikan kita kehidupan. Roh Kudus akan membangkitkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu lagi berkata kepada orang lain, kenal Yesus. Roh Kudus yang sudah mengerjakannya. Coba kita lihat bersama. Di dalam Lukas 24. Lukas 24 ayat 46 sampai 49. Lukas 24 ayat 46 sampai 49. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Di bagian yang lain,
Ketika Yesus mati di kayu salib, dikubur, pada hari yang ketiga dia bangkit. 40 hari lamanya dia berada di antara murid-muridnya. Dan kemudian dia naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia berkata, tinggal di sini, kalian akan mendapatkan penggenapan janji Bapa. Kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Setelah Yesus naik, murid-murid pergi ke Yerusalem. Mereka ada di loteng Yerusalem. Lalu apa yang terjadi? Mereka berdoa di situ. Mereka berdoa di situ dan pada hari yang ke-10 setelah Yesus naik, hari Pentakosta, hari yang ke-50, Roh Kudus dicurahkan. Firman Allah yang ada dalam kehidupan mereka bertumbuh subur. Dan sekali Petrus menyaksikan tentang siapa Yesus, 3.000 orang bertobat. Amin. Kenapa? Karena dalam hidup kita sudah ada benihnya. Roh Kudus tinggal menghidupkan benih itu, menumbuhkan benih itu. Dan ketika firman Allah dan kuasa Roh Kudus bekerja bersama-sama dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat bahwa kita pun memiliki kuasa. Makanya Yesus berkata bahwa kamu akan melakukan lebih besar daripada apa yang telah aku lakukan. Karena kita punya benih firman, kita punya Roh Kudus. Makanya jangan pernah lalaikan hidup kita untuk membaca firman. Hidup kita harus mencari sumber-sumber ajaran yang murni, kata firman Tuhan. Firman Tuhan. Seringkali kita, nah ini dia, malas baca firman. Baca Alkitab, tertidur. Obat tidur. Alkitab itu taruh di bawah bantal, untuk apa? Untuk jimat, supaya setan takut. Baca. Tapi seringkali karena malas, kita membaca hasil perenungan orang lain. Tinggal beli di toko-toko buku Kristen, renungan A, renungan B, renungan C. Salah? Tidak salah. Karena setiap hari saya juga buat renungan. Saya tidak punya jemaat, tapi saya sudah mengembalakan puluhan ribu orang lewat media sosial. Haleluya. Ya, tiap hari, tiap tengah malam saya mulai memasak makanan sarapan pagi untuk mereka. Ya, mulai potong sayurnya, ya di sarapan pagi. Ya, devotion. Ketika mereka bangun, mereka buka gadget mereka, langsung lihat, devotion 318. Iya, haleluya. Ya, di mana saja. Tapi kita mau hanya seperti itu, tidak mau capek-capek. Mulai hari ini, komitmen untuk baca Alkitab. Minimal 1 hari 1 pasal. Ada di sini 1 hari 1 pasal? Puji Tuhan. Yang tidak bisa baca 1 pasal, okelah 1 perikop. 1 perikop. Ada? Yang baca 1 perikop, yang cuma judul, selesai. Ada? Yang tiap hari baca satu ayat saja. 1 ayat. Keterlaluan kalau tidak bisa baca 1 ayat 1 hari. Broadcast, baca, oh puji Tuhan. Ya, broadcast BBM, WhatsApp, Telegram, macam-macam bisa dibaca. Berita-berita di lain bisa dibaca. Tapi untuk baca firman Tuhan, temukan firman Tuhan, kita hidup di dalam firman Tuhan, tidak mau. Padahal ini berkat jasmani, rohani kita. Alkitab mengajar ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Tubuh jasmani bertumbuh karena kita makan setiap hari. Betul kan? Ada yang makan 2 kali sehari, puji Tuhan. Ada yang 3 kali sehari, ada yang 5 kali sehari. Saya tidak tahu kalau postur-postur kayak saya begini. Oh dulu saya tidak begini Bapak Ibu Saudara. Ya, saya dulu SMA 45 kilo. Kutilang darat. You know kutilang darat? Kurus, tinggi, langsing, dada, rata, jerawatan batu, kacamata besar.
Sebenarnya kalau saya bikin PowerPoint saya bisa tampilkan dulu keadaan saya seperti apa. Tetapi karena saya makan banyak dan saya memang disuruh makan, ya, tukang kasih bersih meja makan, ya, karena di rumah kami itu yang laki-laki besar cuma 2, mertua saya sama saya. Jadi mertua saya tidak bisa menghabiskan, apa boleh buat? Turunlah kepada anaknya, ya. Jadi begini, badanku dulu tak begini. Sekarang melebar ke kiri, melebar ke kanan, ke depan, ke belakang. Iya. Itulah pertumbuhan. Haleluya. Karena firman Tuhan katakan orang yang ditanam di pelataran bait Tuhan akan bertumbuh subur, ya, gemuk dan segar. Haleluya. Jadi yang kurus-kurus ya. Tapi bukan jasmaninya. Ingat, ada tubuh yang lain, tubuh rohani. Tubuh rohani ini yang perlu dikasih makan. Jangan hanya tubuh jasmani. Apa makanan tubuh rohani? Firman Tuhan. Roti hidup itu. Ya, memang manusia tidak hidup dari roti saja, betul. Ya, capcay, oyong hai, ya, nasi kuning. Ya, nasi kuning apa? Yummy. Ya, haleluya. Tapi kita butuh hidup dari firman Tuhan. Saya sangat tidak setuju dengan satu tes perkataan mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tapi coba kita pergi ke rumah sakit jiwa. Orang yang sehat-sehat badannya tapi agak miring-miring. Kita balik kalau begitu. Di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Dimulai dulu dari roh, baru menular kepada daging. Ketika kita memberi makan firman Tuhan, Roh Kudus menghidupkan, roh kita kuat, maka kita akan sanggup menahan segala badai kehidupan. Kita tidak berkata, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Karena kita tidak kuat. Tapi kalau roh kita kuat, ada satu lagu berkata, sebab itu ku kuat, ku dapat berdiri, hadapi semua. Kalau roh kita kuat, firman Tuhan, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tidak cukup hanya memiliki firman. Minta kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan menghidupkan firman itu. Kita yang mencari pertumbuhan. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Amin. Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa, kata firman Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Seringkali kekristenan kita hanya mau cari kuasa. Tapi ternyata kuasa itu harus bekerja bersama-sama antara firman Tuhan dan Roh Kudus. Karena tidak mungkin Roh Kudus akan bekerja di dalam kita kalau kita tidak memiliki janji Allah. Amin. Kalau kita tidak memiliki janji Allah tadi itu, perjanjian yang baru itu di dalam Kristus. Perjanjian yang baru itu apa? Aurat Tuhan ada di dalam hati kita. Kalau kita tidak hidup di dalam perjanjian yang baru, maka kuasa Roh Kudus tidak akan memakai kehidupan kita. Tapi karena ada janji Tuhan dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan mendorong kita. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di mana? Di Yerusalem. Apakah cuma sampai di Yerusalem? Tidak. Ketika kapasitas rohani kita mulai bertumbuh, kapasitas rohani kita bukan jasmani ya, bukan jasmani. Ya. Jasmani itu berbicara timbangan berat badan. Ini kapasitas rohani kita mulai bertumbuh, maka kita akan melangkah kemana? Yudea. Semakin bertumbuh, berkembang, kapasitasnya semakin, kita akan ke Samaria. Sampai kemana? Sampai ke ujung bumi. Siapa yang mengerjakan itu? Roh Kudus. Karena apa? Ada firman.
janji yang baru itu dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita kejar. Kalau kita punya firman tanpa Roh Kudus, kita bisa jadi kayak ahli Taurat. Ya, dah. Tapi kalau firman bekerja dengan Roh Kudus, dulu saya berpikir begini. Orang sekolah teologi nanti jadinya ahli Farisi, teologi. Iya, kalau dia hanya mengandalkan logikanya. Tapi ketika kita mengandalkan Roh Kudus, kita punya sesuatu. Contoh Paulus. Apa yang kurang dari Paulus? Dia ahli Taurat, murid Gamaliel. Tapi dia apa? Dia menjadi pembunuh orang Kristen. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, wow! Dia punya firman, dia punya Taurat, Roh Kudus ada dalam hidupnya. Psst. Luar biasa. Berapa banyak tulisan, surat-surat yang dia tulis di dalam perjanjian baru. Karena apa? Roh Kudus menghidupkan firman itu. Roh Kudus menghidupkan firman itu. Mari kita baca firman tiap hari. Jangan lalaikan itu. Kita juga butuh Roh Kudus, kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu. Yesus berkata, I've given you authority to trample on snakes and scorpion and to overcome all the power of the enemy. Aku memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk menahan setiap kuasa musuh. Firman Roh Kudus bekerja di dalam kita. Kita kuat. Kita kuat. Amin.